Oke, gue udah jadi Mac user selama 5 tahun dan ini yang gue pelajari tentang Mac yang bikin betah. Mac pertama gue tuh MacBook Pro M1 yang 13 inci keluaran tahun 2020. Dulunya gue tuh user Windows juga pastinya karena pas dari sekolah juga diajarinnya selalu pakai Windows. Jadi ada background user Windows juga. Cuma karena laptop gue yang dulu itu sering banget bermasalah, sering bolak-balik tempat servis. Akhirnya gue memutuskan buat cobain Mac. Dan buat gue itu keputusan yang life changing. Nah makanya di video kali ini gue mau share ke teman-teman apa aja sih yang gue pelajari dari pakai Mac selama 5 tahun. Apa aja persepsi yang salah tentang Mac, dan fitur apa yang bikin betah buat tetap pakai Mac. Oke, pertama-tama mungkin kita mulai dulu dari persepsi yang salah tentang Mac ya. Ini yang setelah gue cobain sendiri dan ternyata realitanya menurut gue berbeda. Yang pertama, pandangan Mac itu mahal. Sebenarnya range harga di Mac itu ada banyak sih. Ini gue contohnya pakai harga resmi di US aja ya, biar lebih gampang lihat harganya. Teman-teman bisa pilih range harga dari sekitar 10 juta, itu ada Mac Mini M4 yang sekarang lagi langka, atau MacBook Neo. Terus mau yang belasan juta kayak MacBook Air juga ada. Mau yang startingnya puluhan juta kayak MacBook Pro juga ada. Sampai mau yang seharga mobil kayak Mac Studio yang di rata kanan serba mentok ini juga harganya bisa sampai seharga mobil loh. Pilihannya ada banyak banget dan harganya bisa berbeda-beda. Tergantung kalian mau upgrade RAM atau enggak, upgrade storage atau enggak. Jadi pilihannya tuh ada banyak. Jujur aja waktu dulu gue mau pindah ke MacBook, gue sempat ada pandangan kayak gitu juga. Kayak MacBook tuh kesannya eksklusif, mahal, siap-siap keluarin budget besar. Ya memang Apple brandnya juga ada kesan premium sih. Cuma sebenarnya menurut gue sesuatu itu bisa dianggap mahal atau enggak tergantung value apa yang bisa gue dapatkan. Dan value yang gue dapatkan dari pakai Mac menurut gue itu sesuatu yang gede banget. Salah satu yang paling utama yaitu hemat waktu. Gue inget banget pas dulu pakai laptop Windows, ini juga tergantung spesifikasinya apa ya. Tapi gue pernah ngalamin kayak mau ekspor video YouTube seperti ini yang belasan menit, itu butuh waktu sekitar berjam-jam lah, sekitar lama banget gitu. Gue harus tinggal tidur dari malam sampai pagi baru kelar ekspornya. Dan itu pun juga nggak jarang bermasalah. Jadi pas pagi gue lihat ternyata ekspornya udah fail. Padahal udah ditinggal tidur semalaman loh. Tapi pas gue coba ngedit video di MacBook, ternyata waktu ekspornya tuh cuma butuh waktu beberapa menit aja. Nggak sampai berjam-jam gitu. Cuma dalam hitungan menit. Yang menurut gue ini sih signifikan banget perbedaannya. Padahal laptop yang gue pakai dulu harganya juga udah belasan juta loh. Tapi kok bisa sejomplang itu dengan MacBook Pro M1 yang base model, nggak ada upgrade apa-apa. Belum lagi baterainya juga awet bukan main, kemana-mana nggak perlu cari colokan terus. Sedangkan pas di laptop yang dulu itu paling bisa bertahan sekitar 2 atau 3 jam itu udah harus dicas padahal nggak dipakai buat kerjaan yang berat. Kelihatannya mungkin simple, cuma baterai yang awet. Tapi kalau udah ngerasain seawet ini, pasti udah nyaman banget deh kemana-mana nggak perlu bawa charger. Menurut gua, ini salah satu contoh pengalaman gua yang terbantu banget selama pakai Mac. Dan gak cuma itu aja, yang lebih mantepnya lagi adalah pas gua jual MacBooknya setelah dipakai kurang lebih sekitar 4 tahun. Tiap hari dipakai buat edit video, dikasih kerja berat. Harga jualnya masih tinggi loh. Dulu gue belinya di harga 20,9 juta dan dijual di harga 12 juta. Setelah penggunaan sekitar 4 tahun, jadi value-nya masih sekitar 57%. Jadi kalau dibilang Mac itu mahal, tapi dengan value yang bisa gue dapatkan, menurut gue ini cukup worth it sih. Kalian gak perlu upgrade sampai yang paling tinggi kok. Tapi yang kayak MacBook Air aja, itu menurut gue udah bagus banget buat banyak orang. Sebagai orang yang biasanya beli Mac dengan tipe yang base model, jadi kayak MacBook Pro yang RAM dan storage-nya paling bawah, nggak pernah upgrade apapun. Sejauh ini yang tipe base model juga menurut gue udah bagus banget kok. Apalagi MacBook yang sekarang, kayak misalnya MacBook Air M5 itu aja yang base model RAM-nya udah 16 GB. Yang buat sehari-hari sih ini udah cukup banget. Jadi kalau dibilang Mac itu mahal, menurut gue nggak juga sih. Tapi bukan berarti Mac itu murah ya. Tapi lebih ke pilihan range harganya ada banyak. Dan value yang bisa kalian dapatkan itu juga sebenarnya sesuatu yang mahal. Kayak misalnya bisa hemat waktu karena performa oke, stabil tanpa harus dicas, baterainya super awet jadi kemana-mana nggak ribet cari colokan terus karena baterainya sendiri udah seawet itu. Susah deh buat beralih karena udah ngerasain ini. Paling kalau kalian misalnya mau nambah RAM atau nambah storage itu biasanya nambahnya akan lumayan banyak. Minimal mulai dari $200. Mau itu upgrade RAM atau storage. Tapi ya ini bisa membantu juga buat kalian untuk jangka panjang dengan ekstra RAM atau storage. Dan mengingat sekarang harga RAM dan SSD makin mahal, saran gue sih mending langsung ditentuin dari awal aja sebelum kalian mau beli MacBook itu mau di upgrade atau enggak sebelum nanti harganya mungkin bisa lebih mahal lagi. Persepsi lainnya tentang Mac yang menurut gue kurang tepat tapi cukup sering gue ketemu di komen adalah Mac itu susah. Tapi jujur aja menurut gue pas pindah dari Windows ke Mac ya memang terasa agak susah sih. Tapi sebenarnya bukan Mac-nya yang susah. Tapi karena guanya yang udah terbiasa pakai Windows. Dari pas dulu di sekolah udah pakai komputer Windows. Jadi otomatis udah lebih familiar dengan Windows.
Gue inget banget pas dulu pertama kali pakai MacBook, gue sampai harus googling dulu buat ngerti cara cut and paste gimana di Mac. Atau mungkin ada yang pernah ngalamin juga pas lagi geser file atau folder di Finder, ini kok posisinya bisa jadi berantakan kayak gini. Nah, ternyata ada cara gampangnya supaya pas geser file atau folder tetap rapi, yaitu pas kalian lagi geser, jangan lupa sambil tekan tombol komen. Dan pas kalian lepas drag-nya, nanti foldernya akan otomatis berada di posisi yang rapi seperti ini. Hal sesimpel ini aja dulu harus sampai googling dulu. Terus pas gue udah terbiasa pakai Mac selama beberapa tahun dan gue cobain Windows lagi, justru guanya yang kagok banget pakai Windows. Jadi sebenarnya tuh menurut gue bukan Mac itu susah, tapi lebih ke kalian terbiasanya pakai apa. Dan ya memang pas awal pindah bakal banyak bingungnya, tapi kalau udah terbiasa menurut gue Mac itu nggak sesusah itu kok. Terus miskonsepsi tentang Mac selanjutnya adalah Microsoft Office nggak bisa di Mac. Nah kalau ini menurut gue pandangan yang salah ya tentang Mac, karena Microsoft Office seperti Word, Excel, PowerPoint, ini juga tersedia di macOS. Gue pribadi cukup sering pakai Microsoft Word di Mac buat bikin script, terus juga kadang pakai PowerPoint, jadi itu sebenarnya bisa juga. Cuma memang sangat mungkin cara pakainya bisa agak beda dengan versi Windows. Mungkin keyboard shortcuts-nya bisa ada yang beda, penempatan tombolnya beda, dan pasti sedikit banyak bisa ada penyesuaian lagi karena pakai aplikasi dari OS yang berbeda. Mirip lah kayak aplikasi Instagram di Android dan iOS pun juga ada bedanya. Kayak penempatan tombol atau menu itu juga bisa beda, perlu penyesuaian lagi. Selain itu, persepsi yang juga menurut gue rada kurang tepat adalah Mac nggak bisa buat gaming. Jujur aja menurut gue beli Mac buat gaming itu juga udah step yang salah sih. Buat gue, Mac itu device yang cocok banget buat hal yang berhubungan sama produktivitas, kerja. Tapi beli Mac buat gaming itu rada kurang tepat. Memang Mac itu sebenarnya bisa buat main games juga. Gue udah pernah cobain main beberapa games di MacBook seperti Lies of P, Cyberpunk juga bisa, Stray, Football Manager juga bisa. Ini beberapa contoh games yang pernah gue mainin di MacBook. Cuma memang problem utamanya adalah menurut gue pilihan games di Mac itu masih terbatas, terutama kalau dibandingin sama Windows. Games tuh memang biasanya udah dibuat untuk Windows, dan gak semua developer mau bikin games yang versi buat macOS-nya. Makanya ya pilihan gamesnya nggak sebanyak di Windows. Tapi games yang memang available buat Mac itu dari yang gue coba udah lancar kok. Kayak misalnya Cyberpunk itu juga lancar di MacBook. Menurut gua, problem utama dari gaming di Mac adalah pilihan gamesnya terbatas aja, terutama games-games yang populer ya. Kayak misalnya di Steam juga banyak games populer yang cuma support buat Windows. Walaupun selama beberapa tahun terakhir makin banyak games populer mulai masuk ke Mac, tapi kalau dibandingin sama Windows, jelas masih kalah lengkap. Jadi kalau dibilang Mac itu nggak bisa buat gaming, menurut gua rada kurang tepat, karena selama gamesnya kompatibel, lancar kok buat main games. Tapi kalau dibilang pilihan gamesnya itu lebih terbatas, menurut gua ini lebih tepat. Terus nggak cuma itu aja, masih ada pandangan lain yang menurut gua kurang tepat, yaitu pakai Mac harus pakai iPhone. Atau takut terjebak di ekosistem Apple. Buat gua sih ini kurang tepat ya, karena buat pakai Mac, teman-teman nggak harus punya iPhone dulu, tapi bisa juga kalian pakainya Android. Bahkan di video kenapa makin banyak orang pindah ke Mac yang baru-baru ini gua upload, itu pun juga banyak sharing dari teman-teman yang cerita pakai MacBook, tapi HP-nya itu Android. Memang harus diakui, kalau kalian pakai iPhone juga ya pasti ada fitur-fitur ekosistem yang bisa kalian maksimalin supaya workflow-nya bisa lebih seamless. Misalnya bisa pakai AirDrop, Universal Clipboard, iPhone Mirroring, dan sebagainya. Tapi kalau device Apple-nya cuma ada Mac pun menurut gue itu juga nggak masalah sih. Bahkan sekarang juga udah banyak aplikasi third party yang bisa kasih kalian fitur yang mirip kayak di ekosistem Apple. Misalnya teman-teman bisa pakai aplikasi seperti Blip buat kirim file tanpa ribet. Bahkan sekarang Quick Share di S6 Ultra juga udah bisa kirim file langsung ke Mac loh. Terus mau aplikasi yang bisa copy paste antar device juga bisa pakai aplikasi seperti Local Send yang bisa buat kirim file juga sekaligus bisa copy paste clipboard antar device. Jadi sekarang udah lebih mudah buat pakai Mac dengan Android, nggak harus pakai iPhone. Nah kalau tadi kita udah ngobrolin miskonsepsi atau salah paham soal Mac yang dari pengalaman gue kurang tepat, sekarang apa sih yang bikin gue betah pakai Mac dalam 5 tahun ini? Ada beberapa fitur yang sebenarnya tuh simple tapi bikin pakai Mac itu jadi nyaman banget. Yang pertama, animasi yang ada di macOS ini menurut gue smooth banget sih dan bikin betah pakai Mac. Memang animasi ini sebenarnya nggak ngaruh apa-apa ke produktivitas atau ke performa MacBook-nya, tapi bikin jadi nyaman gitu lihat layarnya. Animasi sesimpel kayak pas minimize window aplikasi kayak gini, ini menarik banget menurut gua. Kayak ada efek ketariknya gitu. Terus animasi kalau misalnya lagi scroll sesuatu sampai mentok, nanti tampilannya ada mantul-mantulnya kayak gini, jadi pas mentok nggak langsung kaku diam gitu, tapi ada gerakannya sedikit-sedikit. Belum lagi pas buka dock di Mac dan gerakin kursor mouse di area dock ini juga ada animasinya seperti ini yang menurut gua menarik banget. Terus kayak buka launchpad juga ada animasinya yang muncul perlahan-lahan. Terus spotlight search juga kalau kalian arahin kursor mouse nanti bubble-nya jadi pecah gitu. Ada beberapa bubble kecil. Animasi kayak gini sebenarnya simple tapi bikin betah. Terus animasi ini juga konsisten mau itu di Mac atau MacBook manapun itu juga animasinya akan sama. Next kalau ngomongin soal MacBook pastinya harus di-mention juga adalah trackpad-nya.
Trackpad di MacBook tuh menurut gue nyaman banget. Trackpadnya responsif, gesturnya juga nyaman, minim delay, gesturnya banyak, terus ukuran trackpadnya juga cukup luas. Buat teman-teman udah pernah ngerasain trackpad MacBook, pasti paham deh, trackpadnya tuh senyaman itu. Belakangan ini gue juga udah gak gitu pakai mouse lagi pas lagi pakai MacBook karena gue balik ke pakai trackpad karena gue suka banget trackpad yang ada di MacBook. Terus nggak cuma itu aja, ada beberapa fitur simple di macOS juga yang bikin gue betah pakai Mac. Yang pertama, preview dengan tombol spasi. Ini fitur yang sering banget gue pakai buat lihat foto, video, dokumen. Jadi filenya bisa di-preview dulu sebelum kalian buka seperti ini. Kalau kalian quick look dari preview seperti ini, jadi teman-teman bisa lihat file dengan lebih cepat tanpa harus buka filenya dulu. Fitur ini cukup sering gue pakai pas lagi sortir foto atau video. Jadi bisa preview dulu foto atau video mana yang udah oke atau yang mau gue edit. Jadi nggak perlu buka filenya dulu satu persatu. Terus fitur preview ini juga biasanya gue kombinasikan dengan fitur teks warna yang ada di Finder. Fitur ini penting banget buat kerjaan gue. Jadi kalau lagi sortir foto atau video, terutama dalam jumlah yang banyak, gue bisa tandain dulu file mana yang nantinya bakal gue pakai untuk diedit seperti ini. Tinggal dikasih warna aja. Jadi nanti bisa dikategorikan berdasarkan warna. Gampang kok buat lihat tag warnanya. Terus ada fitur yang namanya Spotlight Search. Ini juga fitur yang menurut gue berguna banget. Sejak pertama kali pakai Mac sampai sekarang, gue sering banget cari apa-apa di Spotlight Search. Mau cari file bisa, cari kontak, mau browsing juga bisa, buat kalkulator juga bisa, terus konversi satuan, mata uang, itu juga bisa dari Spotlight Search. Bahkan sejak di macOS Tahoe, fitur Spotlight Search ini jadi lebih banyak lagi. Sekarang bahkan udah bisa save clipboard loh. Jadi riwayat copy paste di MacBook itu bisa tersimpan di sini. Spotlight Search ini menurut gue fitur Mac yang serba bisa sih. Terus fitur simple lainnya, kalau misalnya tampilan layar lagi full banget kayak gini dan nggak kelihatan kursor mouse lagi ada di mana, kalian tinggal gerakin kursor mouse-nya aja dengan lebih cepat seperti ini, dan nanti ukuran kursor mouse-nya bakal jadi lebih besar kayak gini, supaya teman-teman bisa lebih gampang lihat kursornya lagi di mana. Ini tuh sebenarnya fitur-fitur simple tapi berguna banget. Dan pastinya yang gue juga suka dari Mac adalah dapat update OS-nya cukup lama. Device Mac itu biasanya bisa tetap dapat update OS terbaru sekitar 5-8 tahun. Kayak misalnya di macOS Tahoe aja, itu MacBook Pro 16 inci keluaran tahun 2019, itu pun masih kebagian macOS Tahoe. Ya rata-rata Mac itu bisa di atas 5 tahun sih. Tapi kalau ini memang tergantung Apple-nya mau kasih update berapa lama ya. Cuma kalau dilihat dari track record selama ini, bisa dibilang Mac itu dapat update-nya cukup lama. Dan alasan lainnya kenapa gue betah pakai Mac, tentu saja karena gue juga pakai beberapa device Apple lainnya. Gue ada pakai iPhone, iPad. Jadi memang gue dapat benefit fitur ekosistem dari iPhone ke MacBook, terus iPad ke MacBook. Tapi seperti yang gue bahas tadi, kalian nggak harus punya device Apple lain buat punya Mac. Cuma kalau kalian misalnya udah ada device Apple lain, misalnya iPhone atau iPad, kalau pakai Mac tentu bisa lebih maksimal, cuma ini menurut gue tidak wajib. So itu dia sharing dari pengalaman gue setelah pakai Mac selama 5 tahun terakhir. Sejauh ini gue masih nyaman banget pakai Mac. Kita tunggu aja fitur-fitur baru lainnya buat macOS yang akan datang yang biasanya bakal diumumkan di bulan Juni pas lagi WWDC. Kalau menurut teman-teman gimana nih? Kalian udah pakai Mac selama berapa lama? Dan apa sih yang bikin kalian betah pakai Mac? Coba share di komen ya. Oke, thank you buat teman-teman yang udah nonton sampai di detik ini. Jangan lupa untuk klik tombol like kalau kalian suka dengan video ini dan juga subscribe supaya kita bisa ketemu lagi di video-video yang berikutnya. Bye!